Oke kawan, kali ini kita mau membagi informasi buat kalian-kalian yang lagi cari laptop 2-in-1 device dengan tampilan kece tapi harganya ramah di kantong bro. Dan here we go, Yoga 6 13 APR8 yang harganya di bawah di angka 13 jutaan. Dan ngomongin soal laptop 2-in-1, Yoga ini menjadi salah satu laptop yang tampilannya kece punya dan sekarang itu udah kombinasian bro. Mungkin beberapa teman-teman sudah memiliki varian Yoga 6 yang ada di tahun 2021, 2022 dan juga tahun sebelumnya. Dan dia itu macam-macam. Kalau dulu ada yang full aluminium casingnya, ada juga yang full fabrik alias seperti kain jeans, tapi yang dirilis di tahun 2023. Sekarang itu casingnya kombinasian bro. Untuk cover atas dia berbahan fabrik dan di cover bawah dia berbahan full aluminium. Jadi kalau dulu ada keresahan kalau kita pakai di atas meja ataupun pas kita pangku dia agak banyak gampang goyang. Sekarang itu dia lebih nyaman karena di bagian bawahnya memiliki kaki karet yang lebih menyempurnakan ketika kita lagi ngetik ataupun menggunakan aktivitas yang lainnya juga. Dan selain tampilan yang udah beda, si Yoga ini juga memiliki banyak pembaruan, bukan cuman ada pada spesifikasinya aja. Contoh ini bro ya, beberapa pengalaman yang saya rasakan pas nyobain laptop ini, pas saya gunakan untuk menulis ataupun menggambar sketch sesuatu, dia ini stylus pennya rasanya memiliki akurasi yang lebih bagus dibandingkan sebelumnya. Kalau dulu mungkin masih kerasa kayak, wah pas kita tempel di kaca, ujung stylus pennya ini masih kayak terlihat kaku. Kalau sekarang ini lebih kayak mirip kayak pensil bro ya, jadi feel comfortnya itu lebih kerasa. Terus si Yoga ini juga dibekali dengan hardware layar yang premium bro. Dia ukuran layarnya 13,3 inch, resolusi Full HD dengan panel IPS serta akurasi di angka 100% sRGB plus dilengkapi oleh standar sertifikasi yang tinggi. Jadi kalau teman-teman menggunakan laptop ini seharian dan setiap hari, nggak usah khawatir mata kalian akan gampang panas serta capek karena produk ini dilengkapi oleh standar sertifikasi TUF Rainland sama Dolby Vision. Ini enak banget di mata bro. Dan misalkan ini teman-teman kerjanya banyak buat meeting, kameranya ini juga resolusinya tinggi, bukan pakai 720p tapi dia menggunakan resolusi 1080p serta colokan IO portnya HDMI-nya standar bro. Sehingga buat teman-teman kebutuhan yang banyak presentasi, ini enak, tinggal plug and play aja tanpa harus pakai banyak konverter. Nah selanjutnya kalau ngomongin soal feel pengetikan, ini enak pol bro. Keycapsnya lebar, dilengkapi sama backlight lampu warna putih. Terus dia juga tactile-nya ini empuk banget, ciri khas Lenovo lah kalau soal pengetikan. Terus laptop ini juga dibekali sama audio jempolan punya Dolby Atmos yang posisinya terletak di bagian sisi kiri kanan dan ini suaranya benar-benar suran bro. Tinggal kalian sesuaikan aja kebutuhannya buat apa, misalkan dengerin musik bisa kalian atur lewat software Dolby Atmos, misalkan buat kebutuhannya nonton film juga bisa disesuaikan lewat software yang ada di sana. Terus laptop ini kalau kita lihat dari segi pembaruan spesifikasi, dia sudah lebih mutakhir dibandingkan tahun sebelumnya. Pertama, prosesornya bro. Laptop ini dibekali oleh varian AMD Ryzen. Sebenarnya dia ada Ryzen 5 sama Ryzen 7, tapi kebetulan yang kita bahas ini Ryzen 5, jadi kita konsentrasi aja sama yang murah dan juga performanya ngebut. Ini laptop dalamannya pakai Ryzen 5 varian 7530U yang memiliki kecepatan maksimal hingga 4,5 GHz dan jenis untuk arsitektur yang ditanamkan pada prosesor ini dia menggunakan Zen 3 yang memiliki 6 core plus 12 thread dan konsumsi daya cuma di angka 15 watt. Tapi uniknya, meskipun sebenarnya kalau kita lihat dari segi konsumsi daya prosesor ini cukup kecil, nyatanya dia tidak bisa menyaingi daya tahan baterai di varian Yoga 7 punya Intel Evo yang pernah saya bahas. Jadi intinya kalau kita buka daleman laptop ini, dia itu baterainya sebenarnya gede bro, di angka 59 Wh. Tapi pas kita panjar untuk nonton YouTube, dia cuma bisa bertahan di angka 4,5 jam aja. Mungkin saya bisa membela bro ya dari segi performa yang dihasilkan oleh laptop ini, karena pas kita gunakan untuk beberapa tes benchmarking seperti pakai 3D Mark ada stress testnya, kemudian kita gunakan untuk bermain game dan juga beberapa pengetesan yang lain, angka yang dihasilkan itu memang benar-benar sangat memuaskan. Meskipun kalau kita lihat basically laptop ini tidak memiliki VGA diskrete grafis dan hanya menggunakan VGA bawaan prosesor punya Radeon Vega 7, tapi performanya cukup luar biasa. Kemudian untuk RAM-nya, laptop ini sudah dibekali sama 16GB DDR4 yang nggak bisa diapa-apain alias dia tersolder bro. Kalau untuk penyimpanannya dia menggunakan M.2 NVMe generasi keempat dengan kapasitas 512GB yang speednya cukup lumayan bro, di angka 3600 MB per second.
Terus laptop ini juga dibekali sama software yang tentunya lengkap, ada Windows Plus dan juga Office 2021. Jadi kalau beli tinggal pakai aja tanpa harus kalian beli-beli software. Terus laptop ini bro, dia itu garansinya panjang, dikasih garansi selama 3 tahun ADB plus premium care yang informasinya itu bisa kalian lihat lewat software Lenovo Vintage. Ini enak bro, jadi semacam kayak asuransi, misalkan teman-teman laptopnya itu terjadi kerusakan yang tidak disengaja kayak layarnya pecah ataupun tertumpah air minum, si Lenovo masih mengcover selama 3 tahun dan ini nggak cuma 1 kali, bisa berkali-kali, yang penting tidak disengaja. Terus laptop ini kalau kita lihat dari segi build quality yang cukup bagus dan garansi yang panjang, si Lenovo juga masih membekali dengan standar sertifikasi 810A military grade. Jadi intinya laptop ini harganya kalau saya bisa bilang ini affordable bro, 13 jutaan, tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah, tapi kita masih mendapatkan fasilitas-fasilitas premium termasuk garansi yang saya infokan tadi. Ya sudah, cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat dan see you next time in a video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke? Ya.